Nah, kali ini kita bakal bahas topik menarik nih. Soal cara komputer menyimpan data. Lebih spesifiknya, kita ngomongin yang namanya organisasi berkas langsung. Ya, ini nih yang bikin akses data jadi lebih cepat, tapi tenang, kita nggak sendirian karena udah ada Mutia, baru kita seorang ahli database. Halo Tia, apa kabar? Halo semuanya. Oke, kita langsung masuk ke segmen pertama. Sebenarnya apa sih organisasi berkas langsung itu? Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu apa itu organisasi berkas langsung. Nah, Mutia bisa jelasin sedikit nih ke teman-teman. Oh, pasti bisa dong. Jadi gini, organisasi berkas langsung itu metode penyimpanan data di mana kita bisa langsung mengakses data yang kita cari tanpa harus membaca semua data dari awal sampai akhir. Ini beda sama metode sekuensial yang harus dari satu-satu. Oh, kayak misalnya kalau di rak buku nih ya. Kalau sequential itu kayak kita harus cek buku satu-satu, tapi kalau berkas langsung kita tahu persis buku itu ada di mana, tinggal ambil gitu nggak sih? Nah, betul banget. Biasanya metode ini pakai hashing untuk menentukan lokasi spesifik dari sebuah data. Hashing. Jadi istilah itu kayak kode atau alamat gitu. Betul, hashing itu proses mengubah kunci data kayak ID, pelanggan, atau nomor rekening. Jadi sebuah lokasi memori tertentu. Jadi komputer bisa langsung melompat ke sana untuk mengambil datanya. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan selanjutnya nih. Sebenarnya gimana cara kerjanya hashing itu ya? Oke, sekarang coba kasih contoh dong, contoh gampangnya dong biar pendengar tuh makin paham nih sebenarnya hashing itu apa gitu. Boleh. Contoh sederhananya, bayangin kita punya ID dari 1, 2, 3, 4. Nah, ID ini dimasukkan ke dalam algoritma. Algoritma hashing misalnya hasilnya adalah lokasi memori 12. Jadi sistem langsung ambil data dari lokasi 12 dan nggak perlu cek lokasi lain. Wih, keren sih. Jadi cepat banget ya aksesnya. Tapi kalau ada dua ID yang hasilnya sama, gimana tuh? Nggak bentrok kan? Apa gimana? Itu namanya collision atau tabrakan. Ini salah satu tantangan di metode berkas langsung. Tapi tenang, ada cara buat ngatasin collisionnya. Kayak teknik chaining atau open addressing. Chaining maksudnya kayak bikin antrian gitu di lokasi yang sama gitu atau gimana? Iya benar banget. Kalau ada dua data di lokasi yang sama, datanya ditaruh dalam list atau antrian di lokasi itu jadi tetap bisa diakses. Oke, sekarang mungkin kita bakal kasih kelebihan dari kekurangannya. Kita bakal bahas nih kelebihan dari kekurangannya. Jadi coba gimana? Nah, Eka? ngomongin soal ini, kelebihan dan kekurangan, pasti ada kelebihan dan kekurangannya, dong. Bisa jelasin nggak, Kak Mutia? Jadi kelebihan organisasi berkas langsung ini, pertama akses data jadi super cepat. Kedua cocok banget buat database yang sering diakses atau dicari. Tapi kekurangannya kalau hasilnya nggak optimal bisa terjadi collision. Terus nggak cocok kalau datanya sering diubah atau ditambah. Oh gitu. Oh, jadi kalau datanya dinamis banget bisa repot dong ya? Iya, karena harus mengatur ulang lokasi dan hasilnya lagi. Jadi lebih pas buat sistem pencarian tinggi, tapi datanya jarang diubah. Oke, mungkin ya setelah kita dengar dari ada kekurangan, ada kelebihan, itu penjelasannya sedikit. Mungkin kita bakal bahas nih penggunaannya di dunia, di contoh nyatanya maksudnya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Mas Haikal? Oke, terakhir nih, kita bahas aplikasi nyatanya. Organisasi berkas langsung ini biasanya dipakai di mana aja kemudian? Contohnya banyak
Wah, ternyata sering banget ya kita temuin kayak cuma kita nggak nyadar aja gitu. Ternyata kita udah sering lihat kayak contoh-contoh nyatanya, tapi kitanya aja yang nggak tahu. Nah, jadi teman-teman pasti sekarang udah tahu kan karena kita udah ngejelasin nih, ya kan, Kak Ita? Betul banget. Teknologi ini bikin hidup kita lebih mudah, meskipun kita nggak lihat langsung cara kerjanya. Oke, mungkin segitu aja penjelasannya, teman-teman. Tadi obrolan yang cukup seru, kita bahas soal organisasi berkas langsung. Ya intinya organisasi berkas langsung itu metode yang bikin kita untuk akses data jadi lebih cepat dan lebih dengan bantuan asing. Terima kasih banyak ya untuk Kak Mutia yang udah sharing ilmunya hari ini, seru banget. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Dan jangan ragu buat explorer lebih jauh soal sistem penyimpanan data ya. Oke, kalau kalian suka topik ini, jangan lupa follow podcast kita. Dan terima kasih udah mau nonton sampai habis. Bye.